Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang menonton acara ini. Kami ucapkan selamat datang di konferensi pers launching Bulan Kemerdekaan dan Rumah Digital Indonesia. Pertama-tama ada pepatah Madura yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan pertama-tama perkenalkan dulu diri partisipasi dalam merayakan kemerdekaan. Kita memang masih belum bisa ini berupacara bersama. Kita belum bisa lagi berkumpul bergembira bersama. Beradu tanding dalam lomba-lomba seperti sedia kala. Saya dan Anda nggak bisa balap karung atau makan kerupuk lagi di lapangan kompleks perumahan kita. Namun, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kita bisa merasakan pengalaman yang baru dalam merasakan semarak bulan kemerdekaan di Rumah Digital Indonesia. Dan untuk menjelaskan akan ada apa saja sih dalam rangkaian perayaan bulan kemerdekaan tahun ini dan apa pula Rumah Digital Indonesia yang sudah saya singgung tadi, akan ada 3 narasumber, bukan saya akan menjelaskan, tapi saya akan undang nanti 3 narasumber yang akan hadir untuk menjelaskan kepada kita semua mengenai hal-hal tadi. Yang pertama nanti akan ada Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara, Pemerintah Asing, Pimpinan Organisasi Internasional, akan ada Bapak Pratikno nanti. Kemudian ada Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Dewan Pengarah Rumah Digital Indonesia, Bapak Joni G. Plate, dan nanti ada staf khusus Presiden dan juga Ketua Bidang Pengembangan Konten Rumah Digital Indonesia, Mbak Putri Tanjung. Yang juga tidak kalah sehat adalah Pak Joni Plate, Pak Menkominfo. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore Budi. Selamat sore Pak. Prof. Pratik, Pak Mensesnek, sama Mbak Putri, ya staf sus Presiden. Salam sehat. Salam sehat Pak Joni. Kalau melihat clear-nya wajahnya dan juga gambarnya Pak Joni ini, kita udah siap menatap 5G nih Pak ya. Kalau ngelihat Pak Joni gini, kita optimis 5G Pak. Itu seperti G5 juga. Apa tuh Pak? G5. Nah, kalau G5 tanya Putri, apa itu G5? Saya tahu Pak, Gulfstream 5 private jet Pak. itu. Betul. Dan yang terakhir tentu saja yang membuat sore ini semakin semarak, ada selain nanti perayaan kemerdekaan, ada Mbak Putri Tanjung. Halo Mbak Putri, sehat ya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Pak Pratikno, Pak Joni, Mas Budi, rekan-rekan media dan semua yang menonton acara sore hari ini. Oke, selamat sore Mbak Putri, selamat sore Pak Joni, dan selamat sore Pak Pratikno. Sebelum kita berbincang dengan 3 narasumber, kami juga ingin mengundang rekan-rekan media yang sudah berpartisipasi dalam Zoom atau di akun YouTube atau mungkin di Instagram Mbak Putri, karena kita bisa disaksikan di Instagram Mbak Putri juga Pak. Jadi ini paten lah konferensi pers kali ini. Jadi bisa disaksikan di banyak sekali platform. Jadi kami mengundang untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat yang ada di Zoom. Kemudian nanti akan kami sampaikan dan kami tanyakan kepada para narasumber. Oke, daripada terlalu lama mendengarkan saya berbicara dan kasih pengantar ya Pak Pratik dan juga Pak Joni dan Mbak Putri, saya mau tanya langsung ke Pak Pratikno. Kita kan kali ini Pak akan bicara mengenai perayaan Bulan Kemerdekaan dan Rumah Digital Indonesia. Pak Pratik, kita bicara mengenai perayaan Bulan Kemerdekaan. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih Mas Budi? Juang untuk memperjuangkan kemerdekaan dulu, dan juga bagaimana semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan kemajuan. Itu kira-kira gitu Mas Budi. Nah, jadi makanya dinamakan Bulan Kemerdekaan memang karena kita launch di tanggal 1 Agustus sampai nanti di akhir Agustus. Ini sudah kita lakukan bertahun-tahun. Jadi selama sebulan penuh seluruh rakyat Indonesia beramai-ramai merayakan Bulan Kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan yang positif. Dan bukan hanya di kota-kota, tapi di desa-desa berpartisipasi, di seluruh pelosok Indonesia berpartisipasi. Itulah kira-kira Bulan Kemerdekaan ya. Acaranya juga ada acara-acara yang festif seperti tadi yang saya sampaikan. Tentu saja juga ada acara kenegaraan seperti biasa setiap hari ulang tahun kemerdekaan. Pak, boleh dikasih bocoran sedikit nggak Pak? Tadi acara Bapak bilang selama 1 bulan masyarakat bisa ikut partisipasi. Selama 1 bulan akan ada acara kenegaraan dan acara yang festif Pak, yang semarak gitu. Boleh dikasih bocoran Pak supaya teman-teman masyarakat Indonesia bisa tahu. Jadi Bulan Kemerdekaan itu kita mulai tahun 2017. Ya. Selama sebulan penuh kita launching dulu tahun 2017.
kita memulai di awal bulan kemerdekaan, kita memulai dengan doa kebangsaan, itu di tanggal 1 Agustus. Waktu 2017 dulu ada kegiatannya, ada pameran lukisan istana dan lain-lain. Sambung tahun berikutnya. Jadi setiap tahun kegiatan yang sifatnya festif itu berbeda-beda. Yeah. Yang sama itu adalah doa kebangsaan. Yang sama lagi adalah acara kenegaraan. Misalnya pengukuhan paskibraka, penganugerahan tanda kehormatan, ada pidato kenegaraan, kemudian ada upacara peringatan detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera merah putih, dan lain-lain. Itu yang kenegaraan pasti sama setiap tahun. Formatnya bisa berubah berbeda-beda karena misalnya format pandemi tentu saja lebih sedikit, itu lebih protokol kesehatannya jauh lebih ketat, kita tidak mengundang banyak secara fisik untuk ikut dalam upacara. Jadi prinsipnya sama yang kenegaraan. Yang doa kebangsaan juga sudah dimulai tahun 2017 sama. Yang beda itu yang festifnya itu, yang nanti tahun ini kita juga berbeda. Misalnya dulu tahun 2017 kita memulai dengan pameran benda seni koleksi istana, ada karnaval kemerdekaan di tahun 2017-2018, ada lomba masak ikan di istana, kalau masih ingat dulu karena kita kampanye makan ikan, adalah lomba Gapura Cinta Negeri tahun 2019, itu lomba di seluruh Indonesia memamerkan partisipasi masyarakat untuk menyemarakkan begitu. Ada pagelaran wayang kulit dan lain-lain ya. Ada lomba diskon, itu program-program kita dulu yang setiap tahun kita isi secara berbeda. Tahun ini juga akan tentu saja berbeda lah, biar ada sesuatu yang baru sesuai juga dengan situasi sekarang ini pandemi COVID-19. Nah, jadi pasti ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang berbeda, tapi ada sesuatu yang berkelanjutan juga, Pak, ya, sustainability-nya ada. Jadi warnanya. Gitu, Mas Budi. Ya, Pak, sebelum saya ke Pak Joni 5G, saya mau kembali masih ke Pak Mensesnek. Pak, kalau tahun ini tadi Bapak katakan kan semuanya serba terbatas, jumlahnya lebih sedikit, misalnya kalau dalam upacara, dalam doa juga seperti itu. Tapi masyarakat penasaran, Pak, bisa semarak nggak sih, Pak, kita tahun ini meskipun di tengah situasi pandemi, di tengah situasi yang penuh keterbatasan? Pasti semarak lah. Yang upacara kenegaraan kan ya tentu saja tetap kita laksanakan sesuai dengan protokol. Nanti Pak Kasetpres bisa menceritakan lebih detail, ada Pak Deputi Pers dan Media juga, begitu. Kalau tahun 2020 lalu, kita kan juga sudah masuk di era pandemi COVID-19. Waktu itu upacara peringatan detik-detik proklamasi maupun upacara penurunan bendera sudah dilakukan secara minimal. Jadi yang luring, yang hadir secara fisik sudah sangat minimal. Petugas upacaranya juga sangat minimal. Masyarakat yang diundang juga diundang secara daring. Itu sudah tahun lalu. Tahun lalu tentu saja kita berharap tahun ini sudah bisa luring gitu. Tapi kenyataannya pandemi masih berlanjut, dimanapun di dunia ini masih berlanjut, sehingga kita pemerintah masih menjalankan upacara digelar secara minimalis juga sesuai protokol kesehatan yang ketat itu. Dan masyarakat berpartisipasi secara daring itu. Namun kita tetap jaga misalnya paskibraka itu tetap disiapkan dengan formasi lengkap seperti dulu 17.845 itu tetap kita jalankan itu tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan jarak antar anggota pasukan yang diperlebar dan lain-lain lah formasinya, demikian juga dengan yang TNI, Polri dan lain-lain. Jadi protokol kesehatan akan dijaga dengan ketat. Tetapi keramaiannya itu kan keramaian di dunia virtual, di arena di rumah digital itu yang kita akan ramaikan. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan yang secara luring itu bisa disaksikan secara daring. Bahkan kita juga bisa meramaikan secara daring, berpartisipasi secara daring. Itu yang kita mau
selenggarakan juga. Itu tadi yang sudah disinggung oleh Mas Budi dengan adanya bagaimana bulan kemerdekaan di dalam Rumah Digital Indonesia. Itu meriahnya di situlah nanti. Jadi kemeriahan, keramaiannya, perlombaannya kita pindahkan secara virtual, secara digital tuh Pak ya. Arenanya digital, jadi semangatnya, kemeriahannya tetap sama, ruangnya beda, rasa syukurnya, daya juang yang kita serap dari perjuangan kemerdekaan, semangat untuk mengisi kemerdekaannya tetap sama. Berusaha berkontribusi untuk kemajuan dan kemanusiaan tetap sama, tetapi arenanya memang akan banyak digeser ke arena virtual. Makanya ini perannya Pak Menkominfo luar biasa penting. Makanya saya mau tanya ke Pak Joni Plate setelah ini. Pak Joni, mungkin kalau dalam kondisi yang normal, kondisi yang biasa, saya nggak bisa lomba balap karung sama Pak Joni karena Pak Joni tinggal di Kompleks Menteri, saya tinggal di pinggir Jakarta gitu Pak. Jadi kita kompleks kita Pak. Tapi sekarang dengan ada Rumah Digital Indonesia, kita bisa lomba balap karung atau panjat pinang sama-sama gitu Pak. Nah, yang saya mau tanya ke Pak Joni, kenapa tadi Pak Prati sudah menyinggung Rumah Digital Indonesia sebagai arena virtual kita untuk merayakan kemerdekaan? Kenapa Rumah Digital ini menjadi penting Pak bagi perayaan kemerdekaan tahun ini, dan kenapa juga Kominfo Pak Joni mendukung penuh penyelenggaraan dan pembuatan virtual Rumah Digital Indonesia ini Pak? Baik, Budi ya. Gagasan Rumah Digital Indonesia ini satu gagasan yang cerdas, ini satu gagasan yang luar biasa. Mengapa itu? Karena Rumah Digital ini menjadi bagian yang penting ya di dalam perayaan di bulan kemerdekaan. Ya, ini merupakan wujud ya dari ketangguhan kita sebagai bangsa dan sebagai negara. Juga mewujudkan, ini merupakan wujud dari kecepatan kita beradaptasi. Ya, yang memungkinkan bahwa keterbatasan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi kita sebagai bangsa ya, dalam penghayatan kita terhadap nilai-nilai nasionalisme, ya patriotisme kita, dan secara khusus ya menyediakan ruang ya untuk memungkinkan kegembiraan bagi masyarakat di dalam menyongsong dan menyambut ya hari kemerdekaan kita yang ke-76. Kominfo mendukung penuh penyelenggaraan Rumah Digital Indonesia ini karena apa? Ya karena memang utilisasi platform digital yang diusung dalam Rumah Digital itu satu tarikan napas dan sama dalam objektif dan tugas pokok Kominfo ya dengan semangat Kominfo untuk mendorong inovasi teknologi sebagai bagian dari solusi yang membawa manfaat bagi negeri kita, bagi masyarakat, dan bagi bangsa kita. Jadi Kominfo mendukung penuh kegiatan ini. Ini adalah kecepatan adaptasi kita di dalam memanfaatkan teknologi digital, merayakan hari kemerdekaan kita, tetap mempertahankan nilai-nilai patriotisme kita, nasionalisme kita, tetapi sekaligus ya tersedia ruang untuk ekspresi kegembiraan kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prati. Ada lagi yang mau ditanya? Udah paten Pak, itu udah menjawab semua 4 pertanyaan saya, dijawab sama satu jawaban Bapak, itu paten banget. Saya mau ke Mbak Putri. Pokoknya semuanya meriah tapi digital gitu. Seperti yang dikatakan lomba karung, lomba apalah, pokoknya jalan terus. Digital semua itu jalan. Makanya Pak, saya mau tanya ke Mbak Putri nih Pak, untuk menjelaskan sebenarnya ada apa saja nanti di dalam ruang Rumah Digital Indonesia. Tapi sebelum saya mau nanya ke situ Mbak Putri, ini mau nanya asbabun nuzulnya nih Mbak. Cerita di balik Rumah Digital Indonesia mungkin banyak orang yang pengen tahu gitu. Mbak Putri, mungkin bisa dijelasin. Iya Mas Budi, kita tahu bahwa semangat kemerdekaan selalu hadir setiap kita memasuki bulan Agustus. Jadi semangat perjuangan, semangat kemenangan, semangat gotong royong antar anak bangsa hadir menjadi warna langit di bulan kemerdekaan. Nah, kita tahu walaupun tahun ini berbeda karena pandemi, tapi spirit kemerdekaan itu harus tetap ada. Ketika kita harus di rumah saja, ketika kita tidak bisa berkumpul bersama. Nah, teknologi bisa mempertemukan kita untuk merayakan kemerdekaan bersama. Dengan bantuan teknologi, kita mendesain sebuah dunia virtual untuk mewadahi masyarakat Indonesia merayakan
semarak kemerdekaan dan dapat berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dengan cara dan pengalaman yang berbeda lewat Rumah Digital Indonesia. Seperti pesan Bapak Presiden, Rumah Digital Indonesia ini hadir sebagai wadah partisipasi dan kebersamaan, Mas Budi, di mana kita bisa merayakan kemerdekaan tanpa ada sekat, berkolaborasi membuat karya yang bisa dinikmati bersama, mengapresiasi produk UMKM, karya anak bangsa pastinya, dan belajar lebih mengenal Indonesia dengan segala kekayaan ragam budaya dan keindahannya. Iya, nah penasaran tadi Pak Pratik udah kasih secuil teaser, Pak Joni juga udah kasih secuil teaser katanya mau balap karung, lomba balap karung dengan Pak Pratik. Tapi apa sih Mbak yang menarik isinya dari Rumah Digital Indonesia ini dan kita bisa aktivitas apa aja di dalam Rumah Digital Indonesia ini? Banyak sekali Mas Budi yang menarik di Rumah Digital Indonesia. Jadi banyak sekali aktivitas kemerdekaan yang biasanya kita lakukan secara offline, ini kita pindahin semua dan kita bisa melakukannya secara online. Dan masyarakat bisa eksplor berbagai ruang di Rumah Digital Indonesia. Nah, ada ruang yang namanya tadi udah disebut juga sama Pak Pratikno, sama Mas Budi, sama Pak Joni, ada ruang arena perlombaan. Kalau bicara 17-an kan erat kaitannya dengan perlombaan ya Mas Budi. Di sini kita bisa mengikuti perlombaan khas 17-an seperti lomba makan kerupuk, lomba balap karung, tarik tambang, tapi semuanya secara virtual. Nah, yang seru bukan cuma bermain, kita juga bisa berkompetisi Mas Budi antar peserta dan nanti akan ada papan skor untuk melihat siapa pemenang dari semua peserta. Jadi kita lomba 17-an tapi pesaingannya bukan cuma tetangga satu RT, tapi seluruh Indonesia. Nah, yang kedua ada ruang seni dan budaya, di mana kita bisa menyaksikan beragam video kreativitas masyarakat, mulai dari menyanyi lagu nasional atau daerah, tari, puisi, drama, sampai film pendek. Di sini juga ada dinding puisi yang menampilkan puisi-puisi dari para penyair legendaris Indonesia yang basis utama Rumah Digital Indonesia ini memang hasil karya kreativitas masyarakat, Mas Budi. Jadi semuanya bisa berpartisipasi di Rumah Digital Indonesia ini. Nah, selanjutnya ada pasar lokal. Ini adalah salah satu ruangan favorit saya. Jadi dalam pasar lokal, masyarakat bisa melihat bazar virtual produk UMKM unggulan dari 34 provinsi yang dapat terhubung dengan 4 marketplace. Dan kategorinya selain yang umum di marketplace ya Mas Budi seperti fashion, kuliner, dekorasi, herbal and spa, ada juga wastra. Wastra ini adalah kain tenun lokal dari setiap daerah yang tidak hanya indah, tapi juga punya cerita tradisi yang sangat kaya. Lalu ada Petualangan Nusantara. Petualangan Nusantara ini adalah sebuah peta interaktif yang menggambarkan peta Indonesia dengan berbagai informasi seperti destinasi wisata unggulan, kuliner khas daerah, dan salah satu section favorit saya adalah Wajah Indonesia. Jadi Wajah Indonesia ini akan menampilkan sosok-sosok local heroes yang telah berbuat sesuatu yang luar biasa berdampak bagi daerahnya. Ada juga ruang komunitas dan literasi digital. Jadi di mana kita bisa menyaksikan banyak sekali konten menarik, mulai dari aktivitas perayaan kemerdekaan dari masyarakat, cerita Indonesia yang menampilkan berbagai cerita menarik tentang negeri kita, dan literasi digital yang menampilkan berbagai konten video yang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif pastinya. Nanti Mas Budi juga akan ada pameran foto dari wartawan Istana yang akan menampilkan foto-foto spesial kegiatan Istana. Wah, ada Pak Pratik masih banyak nanti foto itu. Ya. Biasanya Pak Pratik agak suka malu-malu Mbak Putri. Jadi lihat sisi lain Pak Pratik. Betul. Nah, yang terakhir Mas Budi ini yang nggak kalah seru ada namanya Panggung Nasional, yaitu panggung utama dari Rumah Digital Indonesia yang menampilkan berbagai konten utama bulan kemerdekaan, mulai dari konser kolaborasi pertunjukan seni yang melibatkan banyak seniman muda seperti Nadine Amiza, Yura Yunita, Jemima, dan masih banyak lagi. Ada juga agenda kenegaraan yang tadi Pak Pratik sudah sampaikan seperti upacara peringatan detik-detik proklamasi dan hiburan lainnya. Mungkin untuk kita bisa melihat lebih lanjut, kita bisa putar videonya dan saksikan bareng-bareng. Iya, jangan lupa Aten ya Pak ya. Waduh, boleh kasih tepuk tangan sedikit selamat.
Pak Joni, Pak Pratik, dan Mbak Putri. Senang sekali ngelihat itu, baru lihat teasernya aja udah seneng kita Pak Joni ya. Apalagi nanti balap karung bareng Pak Joni di situ, pasti saya bisa kalah. Saya menang, Bud. Masih lincah kok nih. Kapan lagi ya bisa balap karung sama Pak Menteri ya Mas Budi? Kalau sama Pak Joni saya ngalah Pak. Soalnya takut di kuota internet saya takut dikurangin sama Pak Joni. Pak, saya mau ke Pak Joni lagi nih Pak. Ini kan menarik seperti tadi yang Pak Joni katakan. Ini bukan saja bagian dari perayaan kemerdekaan, tapi jadi wajah kemajuan Pak, perkembangan teknologi. Jadi kalau kata Pak Joni tadi bahasanya satu tarikan napas gitu Pak. Nah, apa sih Pak maknanya untuk kemerdekaan kali ini? Dan tadi juga Mbak Putri sudah jelaskan ada ruang literasi digital, karena kemajuan teknologi tanpa ada literasi digital kayak kosong, nggak ada rohnya gitu Pak. Gimana Pak Joni? Ya, jadi ya memang luar biasa sekali gerakan cakap digital dengan 4 kurikulumnya. Yang pertama tentu nanti di ruang digital itu akan ada program terkait dengan kecakapan digital, program terkait dengan etika digital. Jangan sampai digital kita, ruang digital diisi dengan hal-hal yang nggak bermanfaat lah. Sekarang ini kan banyak sekali hoax, disinformasi, ya, misinformasi, malinformasi yang membuat sulit kita untuk berkembang dan bangkit dan memanfaatkan ruang digital kita. Ya, kita juga nanti akan menyiapkan ya program-program yang berkaitan dengan budaya digital. Ya, kita perlu membangun yang namanya digital culture di masyarakat yang paling basic ya, tingkat yang paling dasar. Dan yang terakhir tentu perlu ada kemampuan yang terkait dengan keamanan digital. Jadi ada program kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital itu akan ada literasi di dalam ruang literasi digital. Jadi ini sekaligus dimanfaatkan hari kemerdekaan dan mengajak talenta digital kita ya untuk lebih mampu melakukan adaptasi di dalam ruang digital sehingga ruang digital kita bermanfaat. Bapak Presiden itu udah pesan ulang-ulang. Kita saat ini membangun infrastruktur digital yang begitu luar biasanya di seluruh wilayah tanah air kita, baik oleh operator seluler dan oleh Kominfo itu sendiri. Tetapi jangan sampai infrastruktur besar-besaran yang dibangun ini, ya, hilirnya atau ruang digitalnya tidak kita kuasai. Nah, ini perlu kita kuasai melalui ruang literasi digital ini, sekaligus akan mendukung program ruang UMKM-nya, pasar, ya, pasar lokal, ya, untuk mendorong agar UMKM kita nanti juga menguasai digital kita. Karena siapa di ruang digital, literasi digital itu berhubungan langsung dengan UMKM kita, ya, berhubungan langsung dengan digitally on board dari UMKM kita. Sehingga programnya Mbak Putri ini ya, tidak saja dalam rangka merayakan 17 Agustus, tetapi perspektifnya jauh sekali, menghantar masyarakat Indonesia memasuki dunia baru, dunia digital. Nah, itu dia. Makanya paten Pak ya. Jadi kita secara paten benar itu. Kita bisa lihat hiburan, bisa belanja, nonton konser, jangan lupa Pak, ada juga di situ barang itu. Bisa dapat ilmu juga. Betul. Pak? Dapat ilmu digital juga. Nah, iya, makanya kita nanti Pak Joni untuk kasih kuliah digital lah di Rumah Digital Indonesia supaya kita bisa tercerahkan secara digital. Pasti banyak dibikin nanti, menarik, pasti menarik. Ya. Dan yang paling Rumah Digital ini kan memberikan ruang partisipasi ke seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung gitu. Untuk pamer desa wisatanya, untuk pamer kulinernya, untuk pamer bahkan menjual produk-produk lokalnya, sehingga produk-produk lokal itu bisa menasional. Melalui Rumah Digital ini mungkin ada desa wisata yang tadinya hanya terkenal di tingkat kabupaten, ini saatnya menasional juga. Makanan lokal yang tadinya nggak begitu terkenal menjadi terkenal juga begitu. Jadi ini kesempatan. Jadi intinya adalah Rumah Digital ini justru inklusif. Inklusif, mengajak semua, memberikan kesemuanya untuk menjadi masuk ke panggung nasional dari manapun berada, tanpa pergi kemana-mana, ya, tanpa pergi mana-mana bisa menunjukkan karyanya, kontribusinya, panggung seninya, desa wisatanya, kulinernya masuk ke panggung nasional. Jadi ini bahwa kemerdekaan itu milik kita bersama, seluruh rakyat Indonesia. Yuk kita berpartisipasi, semua orang berpartisipasi. Masuk ke skalanya nasional, jadi langsung lompat ke skalanya nasional gitu. Kira-kira gitulah semangat kebersamaan ya.
semangat kebersamaan, semangat partisipasi, semangat kebersamaan. Jadi fundamentalnya tetap masyarakat ya Pak ya. Jadi ya, Iya. ruang digital ini juga ya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengeksplor Indonesia, mengeksplor Nusantara dari iPad, mengeksplor Nusantara dari gadget, dari handphone, mengeksplor Republik kita dari handphone. Nah ini yang luar biasa, sekaligus kegembiraan dan mengetahui Indonesia itu seperti apa, majunya dan potensinya. Inilah yang perlu kita bangun ini untuk apa? Mengisi kemerdekaan kita, untuk mengisi tujuan bernegara kita. Ini momentumnya bagus sekali, hebat sekali ini program ini. Murah meriah lah. Paten ini Pak ya, paten ya Pak. Paten. Saya mau ke Mbak Putri. Mbak Putri sebelum nanti balik lagi ke Pak Pratikno, saya mau ke Mbak Putri. Tadi Pak Pratik berkali-kali bilang bahwa ini sebenarnya fundamentalnya justru malah masyarakat kan yang berpartisipasi, inklusivitas, kolaboratif gitu. Mbak Putri ada perspektif nggak tentang rumah digital juga menjadi rumah kolaborasi, rumah inklusivitas buat masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Gimana nih Mbak? Betul sekali Mas Budi, sekali lagi seperti pesan Bapak Presiden ya, bahwa Rumah Digital Indonesia ini hadir sebagai wadah partisipasi dan kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita juga ingin rumah digital ini menjadi rumah perwujudan dan simbol Indonesia yang inklusif dan kolaboratif. Nah, Rumah Digital Indonesia sendiri juga terwujud berdasarkan kolaborasi banyak pihak, Mas Budi. Mulai dari masyarakat, lintas kementerian, para seniman, dan masih banyak lagi gitu. Jadi spesial juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 7 kementerian yang telah terlibat mewujudkan kolaborasi yang luar biasa ini. Terima kasih kepada Kementerian Kominfo pastinya, Kementerian Parekraf, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dikbud, Ristek, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi ini semuanya itu adalah kerja bersama Mas, dan senang banget karena rumah digital ini bisa jadi simbol, insya Allah bisa menjadi simbol inklusivitas dan kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia. Dan gimana? Ya, kenapa Mas, silakan. Nah, dilanjutin, saya nggak berani motong Mbak Putri, gimana Pak? Intinya ada beberapa hal sih Mas yang ingin ditekankan. Jadi di sini masyarakat bisa berkumpul, berpartisipasi dan berkolaborasi secara inklusif, tidak terbatas daerah dan golongan seperti tadi Pak Pratik sudah bilang, dan semua bisa berpartisipasi mengirimkan karya kreatifnya juga Mas, bisa belanja produk UMKM lokal dan membantu sesama yang membutuhkan. Dan kita bisa melihat seberapa indahnya dan luar biasa kayanya Indonesia di peta di peta interaktif. Dan tadi Pak Pratikno juga banyak bilang bahwa ada seni-seni dan budaya yang akan juga nanti bisa ditonton dan dilihat di Rumah Digital Indonesia, Mas Budi. Dan lagi-lagi backbone-nya adalah masyarakat. Jadi konten-kontennya itu berasal dari masyarakat yang berpartisipasi ya Mbak Putri ya. Betul sekali Mas Budi. Saya mau kembali ke Pak Pratik. Pak Pratik kan ini kita kembali ke acara kenegaraan nih Pak. Ini masyarakat juga, Pak Pratik udah memberi insight tadi mengenai pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera di Istana Merdeka yang setiap tahun ditunggu masyarakat, Pak. Ada sesuatu lagi nggak Pak yang berbeda, yang baru dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi dan juga upacara penurunan bendera, Pak, nanti 17 Agustus? Sebetulnya tata upacara itu sudah diatur ketat ya, Nanti kita ada beberapa surprise lah. Tetap memenuhi standar protokol kesehatan itu, tapi ada beberapa kegiatan pendukungnya yang nanti, tapi jangan dibocorin sekarang Mas Budi. Oh ya, jangan dibocorin sekarang. Ya tetap, tapi prinsipnya bahwa kekhidmatan, semangat untuk khidmat, gembira. Jadi merayakan, memetik semangatnya itu tetap harus dijaga, Terus inovasi itu hal lain, tapi inovasi yang kita lakukan adalah inovasi tentu saja sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi itu aja Mas Budi, kira-kira ya, namanya protokol kesehatan ya, orangnya nggak boleh banyak dan seterusnya. Tapi kita akan membuat acara. Ini Pak Bey ada di sini, Pak Budi, Pak Heru ada di sini. Sudah siap-siap, tadi kita juga udah rapat bahwa akan ada sesuatu yang kita usahakan baru yang menarik. Atau kita sesuai udah dengan konteksnya ya, sesuai dengan konteksnya, yaitu konteks pandemi, konteks semangat juang kemerdekaan.
Jadi intinya lebih sepi tapi juga tidak kalah meriah gitu Pak ya? Ya. Tidak kalah meriah, tidak kalah hikmat, tidak kalah semangat. Oke, Bapak, kita nampaknya penjelasan Pak Pratik, penjelasan Pak Joni, dan penjelasan Mbak Putri udah paten, udah cukup jelas. Jadi teman-teman wartawan nggak ada yang nanya, Pak. Nggak apa-apa kalau gitu saya aja yang nanya. Dan saya mau kasih kesempatan Pak Pratik, Pak Joni, dan Mbak Putri untuk kasih closing statement. Lagi-lagi terakhir Pak, dimulai dengan Pak Mensesnek dulu Pak. Apa dan bagaimana masyarakat harus mengisi bulan kemerdekaan ini supaya kita bisa tetap semarak, bisa tetap meriah, bisa tetap syahdu, Pak. Kan kita kalau masuk bulan kemerdekaan itu rasanya juga syahdu gitu, Pak ya. Nah, gimana menggabungkan itu, Pak? Dan bagaimana negara juga mengakomodasi hal tersebut? Jadi semangatnya seperti tadi sudah kita diskusikan, semangatnya adalah bahwa bulan kemerdekaan ini adalah milik kita bersama. Kita rayakan bulan kemerdekaan secara khidmat, kita petik semangat juang kemerdekaan, dan tentu saja yang paling utama tadi adalah ekspresinya kita harus berpartisipasi dan kemudian bersama-sama bekerja sama bergotong royong. Nah, salah satu ekspresinya tentu saja adalah bagaimana kita juga bukan hanya merayakan ikut berpartisipasi dalam rumah digital, tetapi ada juga Mbak Putri yang tadi yang belum kita singgung adalah bahwa di rumah digital pun kita menyediakan ruang untuk saling menolong, gitu, saling membantu dalam menghadapi pandemi ini. Jadi pandemi ini masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Kita harus saling peduli, saling berpartisipasi, saling bergotong royong. Oleh karena itu salah satu dari kamar di rumah digital adalah ruang untuk saling tolong-menolong. Karena kita untuk bisa keluar dari pandemi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan risiko yang sekecil-kecilnya, ya bukan hanya pemerintah yang bekerja keras, tetapi seluruh lapisan masyarakat bergerak, bergotong royong, berpartisipasi untuk mengakhiri pandemi ini. Pokoknya kita menuju COVID-free Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin. Terima kasih Pak Pratik. Mudah-mudahan bulan kemerdekaan jadi momentum juga kita masuk ke era atau fase COVID free tadi Pak ya. Ya kan? Ya. Kalau ngomong sama Pak Joni Plate, free akses kuota internet, nah gitu kita kalau ngomong COVID free. Pak Joni, terakhir Pak, closing statement dari Anda. Iya, jadi Mas Budi ya, ini rumah digital ini wujud dari satu ekspresi sebuah inovasi yang menunjukkan semangat kita di peringatan bulan kemerdekaan ini tetap menyala di tengah pandemi. Nah, rumah digital Indonesia ini justru ya mengundang masyarakat secara keseluruhan untuk mengurangi kontak fisik dalam rangka mencegah penularan COVID-19, tetapi dapat merayakan kegembiraan dan kekhidmatan 17 Agustus dan bulan kemerdekaan itu sendiri. Namun demikian, apabila ada kontak fisik, maka tentu jangan lupa ya kita wajib pakai masker. Kita masih dalam tahap untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, inovasi dan produktivitas itu pasti perlu untuk terus kita lakukan, ya, khususnya ya di bidang digital. Jadi Indonesia akan semakin terhubung, ya, untuk Indonesia yang semakin terkoneksi menuju Indonesia digital, Indonesia maju. Nah, marilah kita rayakan ini secara bersama-sama dalam ruang digital sebagai manifestasi kemampuan masyarakat kita dalam beradaptasi dengan COVID-19, tetapi tetap semangat dan meriah merayakan 17 Agustus. Baik, terima kasih Pak Joni, paten sekali jawabannya. Terakhir saya mau ke Mbak Putri. Mbak, gimana sih tadi kan Pak Pratik, Mbak Putri, Pak Joni udah bilang ini kuncinya partisipasi dan kolaborasi masyarakat. Gimana teman-teman masyarakat Indonesia mau partisipasi, gimana caranya? Ya Mas Budi, tadi setuju sekali kata Pak Pratikno dan Pak Joni juga. Tadi Pak Pratikno juga sempat menyinggung bahwa nanti di rumah digital Indonesia akan mempermudah masyarakat Indonesia untuk saling membantu juga. Jadi nanti di setiap ruang akan kita beri akses untuk bisa membantu sesama juga di masa-masa pandemi ini, Mas Budi. Nah, jadi teman-teman, rumah digital Indonesia bisa diakses mulai 1 Agustus 2021. Jadi tolong dipasang alarmnya, kalendernya. Rumah digital Indonesia bisa diakses mulai 1 Agustus 2021.
dan akan hadir selama bulan kemerdekaan. Jadi bisa main lomba H17-an, bisa beli produk UMKM, dan bisa melihat seni pertunjukan di ruang seni ada di Rumah Digital Indonesia, dan masih banyak kegiatan lainnya juga. Nah, Anda semua bisa berpartisipasi untuk mengirimkan video kreasi seperti menyanyikan lagu nasional hingga lagu daerah, membaca puisi, menari, memainkan drama atau monolog. Kalau ada ide-ide perayaan kemerdekaan secara kreatif lainnya juga bisa dikirimkan ke kita. Informasi lengkapnya bisa dilihat di Instagram kami di @rumahdigitalindonesia.id, dan tentunya nanti 1 Agustus di www.rumahdigitalindonesia.id. Jadilah bagian dari sejarah dengan mengikuti festival kemerdekaan virtual tahun ini. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih Pak Pratik, terima kasih Pak Joni. Pak, Bapak-Bapak dan Mbak Putri, saya nggak boleh bilang Ibu, takut kualat ya Pak Pratikno ya. Jadi kita foto bersama. Kita foto bersama dulu karena ini mungkin akan diabadikan. Paling tidak oleh humasnya Pak Joni lah ya. Pak BI itu loh. Pak BI ada kok. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian konferensi pers launching Bulan Kemerdekaan dan Rumah Digital Indonesia pada sore hari ini. Jangan lupa Anda semua bisa bertualang merayakan kemerdekaan secara virtual di Rumah Digital Indonesia mulai 1 sampai 31 Agustus 2021. Anda bisa belanja produk lokal, bermain perlombaan, dan menyaksikan berbagai hiburan termasuk rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan. Dan sebelum kita akan tutup nanti dengan menyaksikan penampilan dari Angel Peters, salah satu penyanyi yang juga nanti akan mengisi acara di Rumah Digital Indonesia, di mana Angel akan menyanyikan 2 lagu yang akan bikin kita optimis menjadi seorang Indonesia. Saya punya pantun nih Pak Pratik, Pak Joni untuk menutup sore hari ini. Nih, pantunnya gini. Jaga imun minumnya jus. Pergi ke pasar, beli pepaya. Daripada bosan di bulan Agustus, mending jalan-jalan di Rumah Digital Indonesia aja. Terima kasih Pak Pratik, terima kasih Pak Joni, terima kasih Mbak Putri, terima kasih semua Anda semua rekan-rekan media dan juga masyarakat Indonesia yang menyaksikan konferensi pers pada sore hari ini. Saya Budi Adiputro, terima kasih, selamat sore, dan kita saksikan Angel Peters.